Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faula Ainun Nafisa, NIM 1950210230. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tata cara pengurusan jenazah. Jenazah atau orang yang sudah meninggal, hal yang perlu kita lakukan sebagai orang muslim ketika baru saja meninggal yaitu ada tiga. Yang pertama, ketika matanya masih terbuka, maka hendaknya kita menutup kelopak matanya dengan telapak tangan kita. Yang ketiga, apabila ini mulutnya terbuka, maka kita hendaknya menalikan atau menyelendangkan kain agar mulutnya tidak kembali lagi terbuka. Yang ketiga, maka kita harus menutup tubuh si jenazah dengan kain sebagai bentuk penghormatan. 4 kategori dalam pengurusan jenazah. Yang pertama adalah jenazah muslim. Ketika jenazah muslim, kita mempunyai 4 kewajiban, yaitu yang pertama, memandikan jenazah, yang kedua, mengkafani jenazah, yang ketiga, mensolati jenazah, yang keempat, memakamkan jenazah. 4 kategori ini hukumnya fardu kifayah, yang mana fardu artinya wajib dan kifayah yaitu ketika dalam suatu perkumpulan orang muslim beberapa orang muslim telah melakukan kewajiban tersebut, maka muslim yang lain gugur kewajiban untuk melaksanakan. Lalu kategori yang kedua adalah kategori jenazah yang syahid dunia, yaitu golongan orang-orang yang mati ketika membela Islam atau memerangi kaum kafir. Dalam hal ini kita mempunyai 2 kewajiban. Yang pertama yaitu mengkafani jenazah. Mengkafani jenazahnya itu ketika dia telah memakai pakaian, maka kita harus mengkafaninya langsung dengan pakaian tersebut. Yang kedua adalah memakamkan jenazah. Lalu yang ketiga adalah kategori jenazah yang itu bayi prematur. Yang pertama, bayi yang lahir dan ketika masih bisa menjerit, menangis lalu bayinya meninggal, maka perlakuan terhadap si bayi ini adalah seperti mana perlakuan kepada kaum muslim, yaitu kita melaksanakan 4 kewajiban. Lalu yang kedua, ketika bayi itu telah lahir dengan keadaan tubuh yang sempurna namun tidak diketahui tanda-tanda kehidupannya, maka kewajiban kita sama seperti 4 tadi, namun tidak dengan mensolati jenazah ini. Yang ketiga yaitu kondisi bayi yang masih kecil, masih prematur dan bentuk tubuhnya belum sempurna, maka kita hanya wajib mengkafani dan memakamkan jenazah tersebut. Lalu yang terakhir adalah kategori jenazah kafir, yang mana kafir itu tidak mengganggu kehidupan kaum muslim atau mengganggu agama Islam, atau bisa juga disebut dengan kafir zohri, yang mana kita mempunyai 2 kewajiban yaitu mengkafani dan memakamkan jenazah ini. Pengurusan jenazah. Analisis pengurusan jenazah yang pertama yaitu memandikan jenazah. Sebelum kita melakukan proses pemandian jenazah, hendaknya kita menyiapkan peralatan atau alat mandi yang digunakan untuk pemandian jenazah nantinya. Lalu orang-orang yang bertugas dalam memandikan jenazah itu siapa saja? Terdapat 3 golongan. Yang pertama yaitu hendaknya orang yang sejenis. Yang kedua, hendaknya orang yang memiliki hubungan mahram atau orang yang memiliki garis asobah. Lalu yang ketiga adalah orang yang memiliki sifat amanah. Lalu tempat dalam pemandian jenazah yaitu tempat yang sepi, yang mana hanya orang yang bertugas yang ada di tempat tersebut dan jenazahnya tentunya. Lalu tempat tersebut hendaknya terdapat pewangian, misalnya kita membakar dupa di sana. Selanjutnya, etika dalam pemandian jenazah. Etika dalam pemandian jenazah yang pertama, kita diharamkan untuk melihat jenazah kecuali untuk proses penyempurnaan dalam pemandian. Lalu kita juga harus memakai alas tangan, boleh itu kain atau apa,
cara pemandian jenazah. Terdapat beberapa tata cara pemandian jenazah sesuai dengan keadaan yang ada. Yang pertama adalah batas minimal. Batas minimal yaitu berupa membersihkan seluruh tubuh jenazah dari hadas dan najis yang ada. Yang kedua, mengguyur air secara merata seluruh tubuh termasuk juga dengan farji yang tampak ketika duduk atau bagian dalam alat kelamin laki-laki yang belum dihitan atau kucur. Mengenai batas minimal kesempurnaan, yang pertama, mendudukan mayat dengan posisi agak condong ke belakang. Yang kedua, pundak mayat diselangkahkan di selangkah tangan kanan orang yang memandikan dengan ibu jari diletakkan pada tubuh supaya kepala mayat tidak miring. Yang ketiga, punggung mayat bersandar lutut kanan orang yang memandikan. Yang keempat, perut mayat diurut dengan tangan kiri agar seluruh kotorannya keluar. Yang kelima, mayat ditidurkan dengan posisi terlentang. Yang keenam, setelah dua lubang kemaluan dan auratnya yang lain telah dibersihkan dengan menggunakan tangan kiri yang telah dibungkus dengan kain yang bersih, lalu membersihkan gigi menggunakan telunjuk kiri menggunakan kain yang bersih. Yang kedelapan yaitu kemudian mayat diwudukan sebagaimana orang yang wudu seperti biasanya dengan niat nawaitu wudu'a masnunan lihadasil mayyiti. Yang kesembilan, mengguyurkan air ke kepala mayat kemudian jenggot dengan memakai air yang telah dicampurkan dengan sampo. Yang kesepuluh, menyisir rambut dan jenggot mayat yang tebal dengan pelan-pelan memakai sisir yang longgar. Kenapa harus sisir yang longgar? Agar rambutnya tidak copot. Lalu yang ke-11 adalah mengguyur bagian depan anggota tubuh mayat dimulai dari leher sampai dengan telapak kaki dengan menggunakan air yang telah dicampur dengan daun widara atau sampo. Yang ke-12, mengguyur sebelah kanan bagian belakang anggota tubuh mayat dengan agak memiringkan posisi mulai tengkuk sampai ke bawah. Kemudian sebelah kiri juga dimulai dari tengkuk sampai ke bawah. Lalu yang ke-13 adalah mengguyur semua tubuh mulai dari kepala sampai kaki yang murni, yang mana airnya itu tidak bercampur oleh apapun. Lalu yang selanjutnya yaitu mengguyur seluruh tubuh mayat untuk kesekian kalinya dengan memakai air yang dicampur dengan kapur barus, yang mana di basuhan terakhir tersebut disunahkan membaca nawaitul ghusla an hadal mayyiti atau nawaitul ghusla ala hadahil mayyiti, seperti itu. Selanjutnya yaitu ketika kesempurnaan sedang itu jumlah basuhannya ada 7 kali, yang mana 3 kali dengan air biduri atau sampo, 2 kali dengan air pembilas, dan 2 kali menggunakan sedikit campuran kapur baris. Dan untuk kesempurnaan maksimal itu terdapat 9 kali. 3 kali menggunakan sampo atau yang telah ditambahkan dengan campuran daun biduri, 3 kali menggunakan air bersih yang mana untuk membilas, dan 3 kali dengan menggunakan air sedikit campuran kapur baris. Selanjutnya yang kedua yaitu menganalisis cara mengkafani jenazah. Sebelum si jenazah selesai dimandikan, hanya kita menyiapkan beberapa kain yang akan digunakan untuk mengkafani jenazah, yaitu terdapat 5 kain kafan untuk mengkafani jenazah perempuan dan 3 kain kafan untuk mengkafani jenazah laki-laki. Lalu bagaimana saja sih tahapannya? Yang pertama,
kita harus menyiapkan kain yang paling besar di lapisan pertama, lalu ada kain sarung dan juga kain sorban itu untuk laki-laki, dan untuk perempuan ditambah dengan kain sarung dan kain kerudung. Jadi yang laki-laki 3 lapis, yang perempuan ada 5 lapis. Selanjutnya yang kedua yaitu kita harus meletakkan si mayat dengan keadaan terlentang, yang mana nanti di samping-sampingnya kita kasih wewangian dan kita sendekkan seperti ini. Lalu yang ketiga yaitu menutup lubang-lubang pada tubuh jenazah, misal mata, hidung, mulut, telinga, terus tempat-tempat yang biasanya digunakan untuk sujud, misal kening, terus lutut, telapak kaki, serta jika ada yang terluka kita juga kasih kapas seperti itu. Tapi sebelumnya kapasnya sudah diberi wewangian ya. Lalu yang ketiga yaitu yang keempat yaitu mengikat pantat dengan kain yang mana kedua ujungnya telah dibelah, yaitu kita tali kayak gitu, menalikan ujung dan ujungnya. Yang kelima, lalu membungkus si mayat dengan kain yang sudah disiapkan dengan cara lapisan pertama dimulai dari sisi kiri dilipat ke kanan dan kanan dilipat ke kiri, kemudian diteruskan ke ikatan atau lapisan yang selanjutnya yang keenam yaitu dengan menali setelah dikafani, setelah lapisannya dilapiskan, ditali diikat dengan beberapa ikatan. Ketika mayat perempuan juga ditambah di ikatan yang ada di dada. Namun cara pengapanan ini tidak berlaku ketika orang-orang yang sedang melatih jenazah. Oke, sebelum kita membahas tata cara melaksanakan sholat jenazah, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai syarat-syarat sholat jenazah. Yang pertama, jenazah sudah selesai dimandikan. Jenazah harus suci dari hadis dan najis, baik itu tubuh, kain kafan maupun takjil. Yang kedua, orang yang tidak disolati jenazah harus memenuhi syarat sah melakukan sholat. Yang ketiga, imam harus berada di bagian kepala ketika jenazah tersebut laki-laki, dan ketika jenazah tersebut perempuan maka di bagian pantat, belakang bagian pantat. Lalu musolli itu sholatnya di belakang jenazah. Lalu syarat yang selanjutnya yaitu musolli harus dalam jarak kurang dari 144 meter jika hendak melaksanakan sholat jenazah. Jika itu dilaksanakan di luar masjid. Lalu yang selanjutnya, tidak ada penghalang antara jenazah dengan musolli atau orang yang akan melaksanakan sholat jenazah. Lalu yang terakhir yaitu musolli hadir berada di dekat jenazah jika yang disolati tidak memenuhi rukun-rukun dari sholat jenazah. Yang pertama yaitu niatnya usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, membaca Al-Fatihah atau yang lain ketika orang tersebut tidak mampu. Yang selanjutnya yaitu membaca takbir 4 kali dengan menghitung takbiratul ihram. Yang selanjutnya yaitu membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW pada takbir kedua, dan yang selanjutnya yaitu mendoakan si mayat pada takbir yang ketiga, dan yang terakhir dengan mengucapkan salam yang pertama. Praktik sholat jenazah dengan jenazah laki-laki yang anak laki-lakinya
وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأعيده من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار. الله أكبر. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Selanjutnya, kewajiban yang keempat yaitu pemakaman jenazah. Sebelum jenazah diantar ke pemakaman, hendaknya lingkungan kubur harus sudah disiapkan, begitu juga perlengkapan yang lain, misalnya papan, batu nisan, bunga, atau tulisan yang lainnya. Untuk ukuran dari liang kubur yaitu panjang ukuran jenazah ditambah dengan 0,5 meter. Lalu untuk dalamnya yaitu setinggi postur tubuh manusia ditambah 1 hasta atau kurang lebih 60 cm serta lebarnya kurang lebih 1 meter. Selanjutnya yaitu proses pemberangkatan jenazah. Setelah selesai disolatkan atau disolati, kemudian keranda jenazah itu diangkat. Terus setelah itu salah satu dari wakil keluarga memberikan kata sambutan. Kata sambutan itu mencakup 3-4 hal, yaitu yang pertama permintaan maaf dari wakil keluarga untuk si jenazah kepada segenap orang yang pernah berinteraksi kepadanya. Yang kedua yaitu pemberitahuan tentang pengalihan hutang kepada si ahli waris. Yang ketiga adalah persaksian mengenai baik atau buruknya amal perbuatan dari si jenazah. Dan yang terakhir yaitu sekedar mau'idhah hasanah. Yang selanjutnya yaitu cara mengantar jenazah. Pada dasarnya dalam pengusungan jenazah itu diperbolehkan berbagai cara, namun disunahkan atau sebaiknya itu dilakukan oleh orang-orang laki-laki. Dan terus dalam pengusungan jenazah hendaknya posisi kepala berada di depan dan orang atau pengiring jenazah sebaiknya ada di depan dan di dekat dengan jenazah. Lalu pengiring dengan jalan kaki lebih baik daripada menggunakan kendaraan.
secara perlahan jenazah dikeluarkan dari kerandanya dengan kepala terlebih dahulu dan diposisikan sedikit miring agar dan kepalanya menghadap ke kiblat. Yang ketiga, kemudian jenazah diserahkan kepada orang yang sudah berada di dalam kubur yang sudah siap untuk menghubungkan jenazah. Biasanya terdapat 3 orang. Bagi orang yang menyerahkan jenazah, disunahkan membaca doa seperti berikut: Allahumma ftah abwaba sama'i li ruhihi wa akrim manzilahu wa wassi' lahu fi qablih. Yang kelima, bagi orang yang meletakkan disunahkan untuk membaca doa seperti berikut: Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jenazah diletakkan ke dasar makam, yang mana jenazah dimiringkan ke arah kiblat atau arah utara, dan pipi jenazah ditempelkan dengan tanah, lalu tali-talinya dibuka, yaitu terutama tali bagian atas agar wajahnya bisa terbuka dan pipinya menempel dengan tanah. Pada saat proses pemakaman, setelah liang kubur ditutup sebelum ditimbun tanah, para peziarah disunahkan untuk 3 kali melempar tanah dengan tangannya dengan taburan pertama membaca minha khalaqnakum Allahumma lakinhu indal mas'alati hujjatah. Lalu pada taburan kedua membaca wa fiha nu'idukum Allahumma ftah abwaba sama'i li ruhihi. Lalu pada taburan ketiga disunahkan membaca wa minha nukhrijukum taratan ukhra Allahumma jafil arda an janbayni. Setelah itu kemudian dari salah satu peziarah kemudian membaca azan dan iqamah, lalu si mayat ditutup dengan menggunakan papan dan lubang-lubangnya ditutup menggunakan tanah. Khusus untuk liang dada, lubang yang ada di dalamnya ditutup dengan tanah dan lubang. Kemudian liang kubur ditimbun dengan tanah kira-kira sampai setinggi 1 meter dan 1 jengkal tangan dari atas permukaan tanah. Selanjutnya yaitu disunahkan memberikan 2 batu nisan. Setelah itu disunahkan juga menaburkan bunga, minyak wangi, kerikil, dan memercikan air di atas pemakaman. Lalu disunahkan juga wakil keluarga atau ahli ibadah untuk mentalkin mayat. Posisi pentalkin mayat yaitu duduk dengan posisi menghadap ke timur lurus dengan kepala si mayat, dan bagi pentakjiah sebaiknya berdiri, dan dalam pembacaan doa talqin disunahkan diulang sebanyak 3 kali. Lalu setelah selesai mentalqin, hendaknya para peziarah itu tidak langsung pulang, yaitu lebih baiknya para peziarah itu mendoakan si jenazah agar diringankan atau tidak disiksa oleh malaikat dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan.
yang diajukan oleh malaikat Mungkar dan Nakir.